Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita setiap hari, yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah bisa berjamaah ya. Karena kalau tidak berjamaah kemungkinan kita husnuzon aja ya, kemungkinan kecapean ya, atau mungkin lagi sakit, bisa berjamaah di rumah atau ngantuk. Ya, bisa berjamaah di rumah. Yang penting kita bisa melaksanakan ibadah kita, kewajiban kita, yaitu yang terutama itu sholat ya. Syukur-syukur bisa berjamaah. Kalau tidak di masjid ya bisa di rumah dengan istri, dengan suami, dengan anak juga. Alhamdulillah di sini jamaah yang paling muda Salman yang luar biasa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan kita berbagai nikmat. Kalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak bisa menghitungnya. Kalau dijumlahkan nikmat Allah yang ada di muka bumi ini, katanya, ada ibaratnya jika pohon-pohon menjadi pena dan lautan menjadi tinta, kemudian untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka tidak cukup. Butuh berapa kertas? Alhamdulillah, dengan nikmat ini marilah kita lakukan, marilah kita buktikan dengan perbuatan kita, dengan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan ini menjadikan kita yaitu orang-orang yang bersyukur. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan meskipun kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, karena kita jaraknya yang terlalu jauh, yaitu 14 abad ya, 1400 lebih, kita mau mendekati 1500 tahun ya. Mudah-mudahan kita selalu merindukan Nabi, kita selalu berselawat, kita melakukan ajaran-ajaran Nabi, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dan dipertemukan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang nikmat yang luar biasa itu kita bisa bertemu, berkumpul dengan para nabi, orang-orang yang soleh. Bahkan juga nanti kita berkumpul dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa tiada taranya. Baik, untuk pagi hari ini saya mencoba menyampaikan hadis tentang niat dan ikhlas. Karena kita melakukan segala sesuatu ternyata akan dinilai apakah itu ibadah atau tidak, itu tergantung dari niatnya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, yaitu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang menyebutkan Khulafaur Rasyidin itu sampai 5, yaitu anaknya Sayyidina Ali ya. Sayyidina Hasan apa Husain? Hasan ya, Hasan, yang mana kematiannya yang tragis ya, Masya Allah. Ini dipenggal kepalanya kemarin 10 Muharram.
Dikisahkan sampai kepalanya dijadiin bola. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan untuk hadis ini saya sepintas saja, karena saya juga mengulang lagi, karena kalau memang kita tidak mengulang-ulang hadis Nabi ya kita lupa. Bahkan juga ini merupakan hadis yang paling dasar sekali dalam agama Islam, ajaran agama Islam terkait tentang niat. Untuk hadisnya, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ruwahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata atau berkata ya, bersabda ya. Kalau Allah itu berfirman ya. Bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia mendapatkan apa-apa sesuatu yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan itu. Jadi hadis ini turun ketika ada perintah terkait hijrahnya Nabi ya. Dan ada satu kisah khusus, yaitu ada sahabatnya Nabi diminta untuk hijrah bareng, dia beda sendiri niatnya. Bukan niatnya karena Allah dan Rasulnya, melainkan niatnya karena perempuan. Dalam kisah lain disebutkan Ummi Qais kalau nggak salah ya. Jadi hijrahnya itu bukannya karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena perempuan, terpincut oleh perempuan ya, di negeri yang dituju bahkan ya, jadi tergoda. Jadi dia itu sebatas hijrahnya itu karena perempuan itu pengen dinikahi. Makanya ada istilahnya muhajir li ummi Qais katanya, orang yang hijrah karena Ummi Qais katanya gitu, jadi karena perempuan. Jadi untuk makna kalimatnya, pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala. Jadi hadis ini diriwayatkan hanya satu orang saja, yaitu Umar bin Khattab. Jadi yang lain tidak meriwayatkan, hanya Umar bin Khattab. Sedangkan musyahidnya atau yang menguatkannya yaitu ada banyak sekali ayat dan hadis-hadis lain. Jadi ini diterima sebagai hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim, meskipun satu orang saja. Jadi memang kalau kita berbicara ilmu hadis banyak banget ya pembagiannya, gitu ya. Itu lain waktulah. Kemudian terkait hadis tadi, ini menjadi rujukan ya, menjadi rujukan dari sahabat-sahabat lain mengenai nanti lebih lanjut, yaitu inti dari hadis tadi yaitu terkait niat. Kemudian ada istilahnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini langsung didengarkan atau Umar menerima langsung ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimatnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian bersabda, Nabi bersabda,
innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat. Jadi kata innama ini terkait dengan pengertian pembatasan. Jadi niat itu benar-benar ya, hanya mohon maaf, amal itu betul-betul hanya beserta niatnya, begitu. Jadi kalau dari kalimat ilmu nahwu dan sorofnya ini luar biasa, bahasa Arab itu luas banget. Jadi kalau dirincikan secara terperinci, ilmu sorofnya, ilmu hadisnya luar biasa, bahkan sampai 2 jam lebih Pak RW. Jadi kita sepintas-pintas saja ya, kita ambil inti dari hadisnya saja. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat. Jadi kita ketahui bahwa apapun yang kita kerjakan, apakah itu baik atau tidak, apakah itu sesuai dengan syariat Islam atau melanggar syariat Islam, tetap bergantung pada niatnya. Seperti contohnya ketika kita mau sholat, ya sholat juga termasuk di situ ada pembahasan niatnya dalam ilmu fikihnya. Kalau kita sholat Allahu Akbar, meskipun kita melafadzkan, karena dalam berbagai mazhab itu ada yang mensunahkan, membolehkan melafadzkan niat, ada juga nggak usahlah ngapain dilafadzkan, karena niat itu ada di dalam hati. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, di situ tidak ada niat kita sholatnya di hati, maka tidak dianggap sebagai sholat dan tidak dapat pahala. Meskipun kita melafadzkan usolli fardhu subhi, contohnya rakaataini mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar, meskipun dilafadzkan, tapi ketika Allahu Akbar tidak diisi niatnya di dalam hati, maka tidak sah. Itu. Meskipun sebaliknya, ketika kita nih ketinggalan takbir, langsung lari, langsung masuk, kemudian langsung berdiri, langsung Allahu Akbar, tapi di dalam hatinya ada niat, kita mengerjakan apa nih, sedang mengerjakan apa, maka itu dianggap sah. Jadi ini luar biasa, ini dasar banget niat ini. Jadi makanya kita sebagai pengingat, ini hadis ini sebagai pengingat kita ketika melakukan apapun kegiatannya, ya kita mengacu ke niat dulu. Termasuk contohnya kita mengumpulkan sedekah, ya kita kembali kepada masing-masing niatnya apa dulu. Jangan tujuannya dulu, niatnya dulu gitu. Oh saya ingin membantu masjid, oh saya membantu Pak RW untuk mengumpulkan donasi untuk kebaikan nih, kegiatan apa gitu ya. Itu kembali dulu kepada masing-masing, yaitu niatnya masing-masing. Jangan sampai kita sudah susah payah mencari kesana kemari, lelah, letih, capek gitu kan, tetapi ujung-ujungnya tidak dapat pahala, hanya dapat yang apa yang kita inginkan. Contohnya, oh saya biar dianggap hebat, mengumpulkan banyak gitu kan, uang donasi, atau bahkan dianggapnya ya jatuhnya ria. Jadi jatuhnya ria, dan itu ya tidak boleh, dilarang seperti itu ya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ini sebagai kalimat ini sebagai penegas bahwa betul-betul amalan itu betul-betul apa yang dia niatkan. Melakukan sesuatu, keinginannya apa, yaitu yang akan didapat. Maka lanjutannya, wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Jadi kalau kita hijrahnya, kalau kita niat hijrah, ini kan kisahnya hijrah. Jadi kalau kita hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka pahalanya pun
akan kembali kepada Allah dan Rasul dan mendapatkan pahala juga. Gitu. Dan ini secara khususnya memang ada peristiwa itu. Tetapi sekarang saat ini juga bisa diambil makna dari hadis ini, bahwa kita ini ya tadi melakukan sesuatu itu harus dengan niat. Termasuk kita niat ingin lebih baik lagi. Karena hijrah itu artinya berpindah ya. Berpindah. Tapi kalau menurut syar'i itu berpindahnya dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dari negeri yang zalim menuju negeri yang tidak zalim, dari negeri yang tidak aman menjadi negeri yang aman. Jadi kalau saat ini kita tinggal di sini itu sudah baik, ya enggak mesti harus pindah. Tetapi kalau di sini tempatnya tidak baik, bahkan menjurus kita ini terpengaruh oleh lingkungan kita untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita boleh hijrah, pindah. Gitu ya. Dan niatnya pun karena Allah dan Rasul. Jangan sampai ini pindah dari perumahan ini, ternyata mohon maaf ada perempuan di sebelah sana, di seberang rumah, kampung sana. Ya saya pindah aja lah, lebih dekat gitu ya. Bahkan lebih pengennya berdampingan, ya jangan. Itu nanti pahalanya dapat apa yang ia niatkan. Makanya di sini lanjutannya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ini suatu peringatan bagi kita bahwa alhamdulillah nih Sayyidina Umar menyampaikan hadis ini terkait niat, termasuk juga nanti di dalamnya ada pembahasan ikhlas. Di samping kita niat juga termasuk kita apakah ikhlas atau tidak melakukan amalan-amalan itu. Maka dari hadis ini kita jadikan patokan dalam hidup kita ya. Jadikan dasar ketika melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, termasuk juga bekerja, ya niatkan untuk apa? Apakah hanya sebatas uang saja atau sebatas jabatan saja? Termasuk yang saya juga guru ya niatnya apa gitu ya? Apakah niat sebagai biar dipandang lebih begitu ya di lingkungan? Ya nanti dapatnya itu. Tetapi niatnya itu baik karena Allah dan Rasul, insya Allah dapat pahala dan akan kita terima nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak pas dan juga yang berkenan. Jadi ini sebagai pengingat khususnya untuk bagi diri sendiri, karena memang niat ini luar biasa. Mengolah hati itu luar biasa, lebih susah daripada mengolah perbuatan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjerumus dengan sifat yang riya seperti itu ya. Dan satu lagi terkait riya, ketika kita nih sholat sunnah contoh, tapi saya malu dilihatin orang-orang, nggak jadi itu sholatnya, maka itu juga termasuk riya. Katanya seperti itu. Tidak jadi melakukan kegiatan karena sebab lain, itu juga termasuk riya. Makanya sudahlah kita mengalir apa adanya. Kita mau melakukan ya silahkan, kalau tidak melakukan ya udah diem. Tetapi niatnya gitu ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini, apa yang kita cita-citakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah permudah, Allah kabulkan, dan Allah berikan pahala yang lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول عمرنا مع الأعمال الصالحة وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا ومن الشر بعيدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.